Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas contoh latihan soal SKP CPNS Perawat tahun 2020. Nah, pada materi keperawatan keluarga. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, orang tua anak berusia 8 tahun mengatakan kepada perawat bahwa mereka khawatir karena anaknya lebih memperhatikan teman-temannya dibanding dengan orang tuanya. Bagaimana respon perawat yang paling tepat? A. Anda harus khawatir. B. Anda harus mengawasi perilaku anak dengan cermat. C. Pada usia ini, anak sedang mengembangkan kepribadiannya sendiri. D. Anda harus lebih sering memuji anak agar dapat menghentikan perilaku ini. Atau E. Anda harus tegas dengan anak Anda. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pada usia ini, anak sedang mengembangkan kepribadiannya sendiri. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, berdasarkan Erikson, usia 7-12 tahun, anak mulai menerima dukungan dari kelompok dan teman-temannya serta menjauh dari orang tuanya. Selain itu, anak mulai mengembangkan minat khusus yang mereaksikan perkembangan kepribadiannya sendiri dan bukan dari orang tuanya. Oleh karena itu, pilihan lainnya menunjukkan respon yang salah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Seorang perawat sedang mengumpulkan data anak yang baru masuk rumah sakit dengan diagnosa kejang. Manakah tindakan perawat yang paling tepat dalam menentukan penyebab kejang? A. Mengecek BCU anak. B. Menanyakan kepada anak apa yang terjadi selama kejang. C. Mengkaji riwayat keluarga terhadap gangguan psikologis. D. Mengkaji riwayat berdasarkan faktor pencetus yang mungkin terjadi sebelum kejang. E. Kaji riwayat keluarga tentang adanya penyakit DM. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Rasionalnya, demam dan infeksi meningkatkan laju metabolisme tubuh. Hal ini dapat menyebabkan kejang pada anak kurang dari 5 tahun. Dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit juga ikut berkontribusi mengakibatkan kejang. Jatuh dapat mengakibatkan cedera kepala dan edema otak. Beberapa obat juga dapat menyebabkan kejang. Pemeriksaan BCU tidak sesuai karena tergantung dari kondisi anak yang muncul. Gangguan psikologis tidak berdampak pada terjadinya atau penyebab dari kejang. Anak tidak ingat apa yang terjadi ketika ia sedang kejang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Perawat sedang mempersiapkan daftar instruksi perawatan di rumah untuk orang tua anak yang menggunakan gips pada lengan bawah kiri. Instruksi mana yang harus dimasukkan dalam daftar tersebut? A. Jauhkan mainan berukuran kecil dan objek tajam dari gips. B. Menggunakan penggaruk khusus untuk menggaruk kulit yang gatal di bawah gips. C. Jangan meletakkan kompres hangat pada ujung gips
dan pada jemari saat jemari merasa kedinginan. D. Meninggikan bantal pada 24 sampai 48 jam pertama setelah pemasangan gips untuk mencegah bengkak. Atau E. Hubungi petugas kesehatan jika anak mengeluh adanya mati rasa atau kesemutan di ekstremitas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menggunakan penggaruk khusus untuk menggaruk kulit yang gatal di bawah gips. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, selagi gips sedang mengering, telapak tangan digunakan untuk mengangkat, bukan menggunakan jemari. Jika jemari digunakan, maka terjadi penyok pada gips dan membuat penekanan konstan pada kulit di bawahnya. Mainan berukuran kecil dan objek tajam harus dijauhkan dari gips, dan tidak ada objek lain termasuk penggaruk yang ditempatkan di dalam balutan gips, karena beresiko menyebabkan terjadinya integritas kulit. Ekstremitas dinaikkan untuk mencegah bengkak, dan petugas kesehatan harus diberitahu secepatnya akan adanya tanda kelainan neurovaskular yang berkembang. Kompres hangat tidak digunakan pada gips maupun jemari. Jemari yang dingin dapat mengindikasikan adanya kelainan neurovaskular dan petugas harus diberitahu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Bagaimanakah pedoman CPR yang tepat terhadap orang dewasa oleh petugas kesehatan? A. Diberikan 1 kali ventilasi setiap 5 kompresi. B. Diberikan 2 kali ventilasi setiap 15 kompresi. C. Pada awalnya diberikan 2 ventilasi secepat mungkin. D. Setiap bantuan napas diberikan ventilasi lebih dari 1 detik dan harus memperlihatkan pengembangan dada. Atau E. Diberikan 2 kali ventilasi setiap 5 kompresi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, selama CPR, setiap bantuan napas diberikan ventilasi lebih dari 1 detik dan harus memperlihatkan pengembangan dada. Ventilasi yang berlebihan atau terlalu banyak ventilasi per menit atau pemberian ventilasi terlalu kuat mungkin dapat berbahaya dan tidak perlu dilakukan. Petugas kesehatan seharusnya menggunakan rasio 30 kompresi dan 2 ventilasi untuk klien dewasa. Pilihan A, B, C, dan E adalah jawaban yang tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang ke soal yang kelima. Perawat sedang mengkaji klien atas iritasi meningial dan menemukan tanda Brzezinski positif. Manakah hasil temuan observasi tersebut? A. Tangan klien ekstensi dengan lengan pronasi dan kaki plantar fleksi. B. Kaki klien fleksi di pinggul dan lutut, serta melaporkan nyeri pada tulang belakang saat kaki ekstensi. C. Pinggul dan lutut klien fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher, serta melaporkan nyeri pada tulang belakang. D. Tangan bagian atas klien fleksi dan memegang erat ke sisi tubuh dan kaki ekstensi dan diputar ke dalam. Atau E. Kaki klien secara refleks menekuk lutut setelah dipukul bagian bawah tempurung lututnya dengan palu refleks.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Perawat sedang mengkaji klien atas iritasi meningial dan menemukan tanda Brzezinski positif. Manakah hasil temuan observasi tersebut? A. Tangan klien ekstensi dengan lengan pronasi dan kaki pelantar fleksi. B. Kaki klien fleksi di pinggul dan lutut, serta melaporkan nyeri pada tulang belakang saat kaki ekstensi. C. Pinggul dan lutut klien fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher, serta melaporkan nyeri pada tulang belakang. D. Tangan bagian atas klien fleksi dan memegang erat ke sisi tubuh, dan kaki ekstensi dan diputar ke dalam. Atau E. Klien secara refleks menekuk lutut setelah dipukul bagian bawah tempurung lututnya dengan palu refleks. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pinggul dan lutut klien fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher serta melaporkan nyeri pada tulang belakang. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tanda Brzezinski diuji saat klien pada posisi terlentang. Perawat merefleksikan kepada klien atau secara perlahan menggerakkan kepala ke dada, dan tidak boleh ada keluhan nyeri atau resistensi dari fleksi kepala. Tanda Brzezinski positif diobservasi jika klien secara pasif merefleksikan pinggul dan lutut sebagai respon dari fleksi leher, serta ada keluhan nyeri pada tulang belakang. Tanda Kernik juga digunakan untuk menilai iritasi meningial. Dinyatakan positif apabila klien merefleksikan kaki pada pinggul dan lutut, serta mengeluh nyeri sepanjang tulang belakang saat kaki ekstensi. Sikap dekortikasi merupakan fleksi yang tidak normal, tampak apabila lengan atas klien fleksi dan memegang erat ke sisi tubuh. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.